Selamat pagi, Pamianto dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggota saya sendiri, Sarvia. Saya Jennifer. Nah, di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai pantang dan puasa dalam gereja Katolik. Oke, selanjutnya silakan dimasikan. Masa Prapaskah atau masa aksi puasa dan pembangunan adalah waktu persiapan rohani yang berlangsung selama 40 hari, yang dimulai dari hari Rabu-Abu hingga hari Jumat Agung. Nah, masa ini merupakan kesempatan bagi umat Katolik untuk dibangun dan disiapkan secara rohani agar layak dan pantas dalam merayakan puncak misteri iman, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Pantang. Kapan pantang dilakukan? Dilakukan setiap hari Jumat setelah Rabu-Abu hingga hari Prapaskah. Lalu siapa saja? Setiap orang gereja Katolik sudah berumur 14 tahun. Bagi orang sakit tidak diwajibkan untuk pantang. Anak-anak di bawah umur 14 tahun jika ingin berpantang bisa melakukannya. Namun di bawah arahan kedua orang tuanya bisa dibimbing pada pertobatan sejati. Itu apa saja pantangan dalam gereja Katolik? Seperti yang pertama, tidak makan atau minum apapun yang disukai. Contohnya biasanya kita suka memakan makanan manis, bisa kita ganti dengan makan buah-buahan. Dan juga biasa meminum minum manis bisa diganti dengan meminum air putih. Terus yang kedua, tidak melakukan aktivitas yang disukai. Nah, biasanya kita suka jalan-jalan ke mall, bisa kita ganti dan beribadah ke gereja. Selanjutnya contoh pada anak-anak, pantang menonton TV, main HP, internetan, chatting, dan lain-lain. Pantang menonton TV ini bisa diganti dengan membaca buku atau membaca buku cerita. Main HP ini bisa diganti dengan bermain bersama teman di luar rumah. Terus yang kedua itu contoh pada orang dewasa, pantang gula, daging, minuman manis, merokok, dan lain-lain. Nah, pantangan daging ini bisa diganti dengan mengkonsumsi ikan. Dan juga minuman manis bisa diganti dengan minuman air putih. Selanjutnya yaitu mengenai puasa. Yang pertama yaitu siapa? Puasa wajib dilakukan oleh setiap orang Katolik yang sudah berusia 18 hingga memasuki usia 60 tahun. Jika di usia 60 tahun masih kuat untuk melakukan puasa, maka sangat diperbolehkan. Kemudian yang kedua yaitu kapan? Puasa wajib dilakukan pada hari Rabu-Abu dan hari Jumat Agung, yang dimana dalam 2 hari ini semua orang Katolik itu wajib melakukan puasa. Namun bagi yang ingin melakukan puasa di hari Jumat atau setiap hari Jumat di masa Prapaskah sangat diperbolehkan karena bisa membantu hati batin dan hidup rohani kita tuh bertumbuh semakin baik untuk menyiapkan hari Paskah. Yang ketiga yaitu bagaimana puasa dalam gereja Katolik itu berbeda dengan puasa umat Muslim dan Yahudi. Yang dimana di dalam gereja Katolik tuh tidak mengenal adanya buka dan sahur. Yang kedua itu tidak mengenal adanya batal puasa lalu diganti di kemudian hari. Jadi di dalam gereja Katolik itu puasa cuma hanya dilakukan di hari Rabu-Abu dan hari Jumat Agung, kemudian di setiap hari Jumat Prapaskah selama 24 jam. Tetapi di dalam umat Katolik ini masih diperbolehkan untuk makan, yaitu makan 1 kali kenyang dalam sehari, yang dimana kita cuma cukup memakan 1 kali saja hingga perut kita udah merasa kenyang. Kemudian yang kelima itu adalah imbangi puasa dengan doa dan derma agar puasa kita dapat berjalan dengan lancar dan baik. Oke, selanjutnya mengapa kita harus berpantang puasa? Yang pertama itu tanda pertobatan. Sikap hati yang sungguh-sungguh ingin kembali kepada Tuhan ditunjukkan dengan penyesalan, pengakuan dosa, dan perbaikan diri. So, yang kedua itu sindi atau dosa. Tindakan nyata untuk menembus dosa dan memulihkan hubungan dengan Tuhan serta sesama. Contohnya perbuatan amal seperti membantu orang miskin dan bernamai dengan orang yang disakiti dan lain-lain. Yang ketiga yaitu turut ambil bagian dalam sengsara Kristus, yang dimana dalam berpantang dan berpuasa kita diajarin untuk mengenang dan merasakan sedikit dari penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus sebelum penyalibannya.
Nah, ini juga menjadi salah satu bentuk solidaritas spiritual dan kesempatan untuk bertobat dan memperdalam iman. Yang keempat itu ada berdoa bagi perdamaian dunia, yang dimana puasa juga sering disertai dengan doa. Nah, termasuk doa bagi perdamaian dunia, yang dimana seseorang diajarin untuk menjadi lebih fokus dalam refleksi dan berdoa gitu. Sekian presentasi dari kami. Mohon jika ada kesalahan kata ataupun ada kesalahan penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih.